5 tahun menjadi wirausaha. Ya, nggak kerasa ya. Saya itu mulai jualan atau mulai berbisnis, mulai berdagang itu di pas Covid di akhir tahun 2019 atau tepatnya di awal 2020. Waktu itu saya lagi mondok di Sulawesi, lagi ngapal Quran karena Covid ngeri disuruh pulang dan memang disuruh sambil bantuin abang yang waktu itu jualan online-nya naik pesat. Nah, di situ sempat kerja dulu sama abang selama 2 bulan, yang sampai akhirnya saya melihat peluang dan mulailah saya merintis usaha sendiri ya. Apa yang saya share selama 5 tahun ini banyak ya, terutama untuk teman-teman ya yang mau memulai usaha atau yang memang sekarang sudah mulai usaha. Dimana ketika teman-teman ingin memulai usaha atau memang yang sudah sekarang udah berjalan, misalnya baru 1 tahun, buat program atau buat rencana jangka panjang ya, minimalnya 5 tahun, menengah ya mungkin ya. Yang jelas harus dibuat program jangka menengah dan panjang, minimal 5 tahun. Ya buat juga sih yang 1 tahun misalnya, tapi kalau menurut aku yang paling bagus nih yang 5 tahun. Kenapa? Karena kita membutuhkan proses ya, dan proses itu lebih panjang lebih bagus, lebih terencana lebih bagus. Saya jujur termasuk orang yang tidak terencana karena memang ya tidak ada mentor atau kurang belajar juga sih. Tapi saya banyak belajar juga. Tapi setidaknya saya tidak gagal banget ya. Artinya sampai sekarang ini saya masih konsisten di wira usaha. Artinya nggak sampai banting setir misalnya kerja, nggak. Saya terus ya. Dan sekarang pun masih ya gitu. Dimana ketika teman-teman tidak merencanakan selama 5 tahun secara jangka panjang, pasti mindset teman-teman itu yang ada di benak pikirannya yaitu bisnis atau usaha yang jangka pendek atau pengen uang cepat. Padahal itu kurang bagus ya. Ketika teman-teman memiliki rencana yang pendek atau hanya rencana untuk mendapatkan uang cepat aja, uang jangka pendek, itu biasanya kurang tahan lama juga. Atau biasanya masih jualan produk orang lain. Ya intinya tidak kuat gitu. Yang harusnya kita misalnya ya udah punya brand, jualan stabil ya, kemudian udah membuat personal branding, harusnya udah sana. Cuman karena kita nggak punya planning panjang, biasanya kita jualan produk orang lain, kemudian terlena karena memang uangnya besar, cepat ya, dan menguntungkan, yang membuat kita langsung jadi orang kaya baru, langsung beli mobil ya, ya kayak saya itu dulu ya. Ya, padahal itu kurang bagus. Yang bagus itu yang menurut aku ya, direncanakan selama 5 tahun. Misalnya kita akan bangun brand skincare misalnya. Kita mulai dari tahun pertama misalnya kita udah mulai pakai skincare sehingga muka kita glowing ya. Ya itu. Yang kedua kita mulai mempelajari, bahkan langsung kita cari suppliernya atau perusahaan yang mengkloning skincare-nya. Sehingga di tahun pertama kita udah mateng. Kita produknya udah ada, atau memang kalau memang belum ada, misalnya ngumpulin modal dulu ya. Yang jelas terencana. Sehingga di tahun kedua kita udah mulai fokus misalnya ke produksi. Tahun ketiga udah mulai jualan. Dan bagus misalnya ya. Tahun keempat udah besar. Dan kelima saya yakin sih udah sampai bisa lebih besar lagi ya. Sampai ada brand ambassador dan yang lainnya. Pesan yang ingin saya sampaikan, jadi kita jangan terlena dengan program atau dengan rencana jangka pendek yang tidak kuat ya, yang tidak membuat jangka panjang gitu usahanya. Kita harus memiliki rencana jangka panjang yang membuat perusahaan kita itu lebih kuat, lebih terstruktur gitu loh. Sampai kita punya tim yang kuat, solid, yang bertahun-tahun bersama kita gitu. Karena memang kalau kita nyari lagi, ganti lagi tim kita ya, itu berat juga. Makanya dari awal direncanakan. Makanya harus jangka panjang ya, usahakan jangka panjang. Karena pengalaman aku sendiri yang memang selama 5 tahun ini gonta-ganti produk sih, jujur aja.
Dari awal fashion celana dalam, kemudian diganti ke pakaian muslim, fashion muslim ya. Kemudian ganti lagi ke celana dalam lagi misalnya. Kemudian ke kafe, ke ekspedisi ya. Kemudian ganti lagi ke fashion, kembali lagi ke fashion. Kemudian ke elektronik alat cukur ya. Kemudian elektronik macam-macam, kemudian ganti ke smartphone. Setelah smartphone ganti ke smartwatch ya. Dan banyak kafe lagi, bahkan sekarang kafe lagi. Itu membuat kita nggak fokus. Tapi untungnya aku ada akun yang memang di mana ini udah terencana ya. Nah, aku 1 tahun yang lalu sudah punya program atau rencana jangka panjang yang dimana 5 tahun ke depan aku harus seperti ini dan ini gitu ya. Sehingga ya pasti akan berubah, pasti akan berhasil gitu. Nggak cepet hilang, nggak cepet habis gitu. Jadi saya nggak ngejar uang cepat lagi, nggak ngejar yang memang enak gitu, uangnya cepet, namun cepet hilang juga gitu, cepet sunset juga. Jangan. Kita harus punya perusahaan atau usaha yang maju, yang jangka panjang, yang punya tim yang kuat gitu, dan bisa personal branding, personal corporate gitu ya. Ini semoga bisa dipahami ya. Ini curhatan saya selama 5 tahun menjadi wirausaha, yang insya Allah saya juga nggak salah-salah banget ya, karena udah sadar 2 tahun yang lalu sih, dan udah terencana juga selama 1 tahun ini, dan mudah-mudahan nanti di 5 tahun ke depan, di tahun 2028 ya, mencapai apa yang saya harapkan. Begitupun teman-teman ya, bisa mencapai targetnya, terutama yang sudah menarget misalnya dari 1 tahun 2 tahun yang lalu ya, yang sudah sadar. Yang belum sadar segera dibuat rencana yang jangka panjang, yang 5 tahun minimal ya. Pendeknya itu minimal 5 tahun, bagusnya 10 tahun lagi. Yang 10 tahun itu lebih keren lagi ya. Dan ini saya juga hasil diskusi sama temen yang memang waktu itu diskusinya, bagusnya usaha itu satu dulu apa langsung banyak gitu. Teman saya waktu itu bilang harus satu, fokus, harus jangka panjang. Bahkan teman saya ini sekarang perusahaannya sudah mensuplai ke seluruh Indonesia, dan bahkan perusahaan ini ditawar sama orang Singapura. Saking memang besar dan luar biasa ya. Dan dia bangun kayaknya udah 10 tahun. Udah nyampe ke 10 tahun perusahaan dia. Karena pegawainya ada yang nyampe 10 tahun kerjanya, ada yang 8 tahun kayak gitu. Keren banget ya. Oke. Semangat untuk para pengusaha, untuk para wirausaha. Jangan menyerah, harus terus maju. Walaupun sekarang lagi ya luar biasa ya, ekonomi sekarang lagi tidak baik, tapi kita harus bisa melihat peluang. Harus bisa melihat peluang. Oke, salam semangat untuk para pengusaha.